Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai proses penempaan atau coaching. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4 yang pertama adalah saya sendiri, Wafda Alfila Ramadana dengan NIM 600-21153, Cynthia Nabila Salsabila dengan NIM 600-21158, Muhammad Arya Dewa dengan NIM 600-21164, Muhammad Iqbal Ramadan D600-21175, Afina Febri Fauzizah D600-21192, dan Agrilia Diva Arvina Putri dengan NIM D600-21193. Baik, proses penempaan itu sendiri adalah proses pembentukan logam secara plastis dengan mempergunakan gaya tekan untuk mengubah bentuk atau ukuran dari logam yang dikerjakan. Berikut merupakan contoh gambar dari proses penempaan. Pada gambar di atas merupakan proses penempaan logam, dipanaskan terlebih dahulu untuk mempermudah proses, baru kemudian dilakukan penempaan. Proses penempaan biasanya dilakukan berulang kali sehingga didapatkan struktur butir yang homogen dan sifat mekanik yang lebih baik. Penempaan bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti yang dijelaskan di atas, baik melalui press, forging mesin maupun palu. Hasil penempaan kemudian disempurnakan melalui mesin untuk melakukan proses yang lebih rumit atau lebih detail, baru kemudian dapat dilakukan uji, tarik atau tekan. Jenis-jenis proses penempaan berdasarkan peralatan atau mesin operasi. Yang pertama, hammer forging, yang kedua drop forging, yang ketiga press forging, 4 offset forging, 5 roll forging, dan yang terakhir swagging. Yang pertama, hammer forging. Untuk melakukan proses penempaan, logam terlebih dahulu dipanaskan. Kemudian ditempa dengan mesin tempa uap di antara perkakas tangan dan dai datar. Penempaan tangan yang dilakukan oleh seorang pandai besi dikenal sebagai proses penempaan yang paling tua. Kekurangannya adalah tidak dapat diperoleh ketelitian yang tinggi dan untuk benda-benda kerja dengan bentuk yang rumit. Umumnya tidak dapat dilakukan. Berat benda tempa berkisar antara beberapa kilogram sampai 90 miligram. Yang kedua, drop forging. Prinsip dari drop forging yaitu memaksa logam panas yang plastis memenuhi dan mengisi bentuk die dengan cara penempaan. Proses ini yang diperlengkapi dengan die umumnya dibagi dua bagian di mana satu bagian diletakkan pada hammer, yang lainnya pada anvil. Dikenal dua jenis mesin penempaan timpa yaitu palu uap dan palu gravitasi. Pada palu uap pembenturan tekanan impak terjadi akibat gaya palu dan die ketika mengenai die bawah tetap. Terlihat palu piston. Untuk mengangkat palu digunakan udara atau uap. Dapat diatur tinggi jatuhnya dengan program, oleh karena itu dapat dihasilkan benda kerja yang lebih uniform. Palu piston dibuat dengan kapasitas mulai dari berat palu 225 kg sampai 4.500 kg. Palu piston banyak digunakan di industri perkakas tangan, gunting, sendok, garpu, suku cadang, dan bagian pesawat terbang. Berikutnya adalah press working. Press working termasuk dalam penempaan lambat. Prinsip press working adalah dilakukannya penekanan secara perlahan-lahan pada benda kerja sampai menghasilkan aliran logam yang uniform. Press working biasanya dikerjakan tanpa die dan hammer maupun anvilnya berbentuk datar. Press mekanik yang akan lebih cepat dapat menghasilkan antara 4 dan 90 MN. Tekanan yang diperlukan untuk membentuk baja suhu tempa bervariasi antara 20 sampai 190 MPa. Tekanan dihitung terhadap penampang benda tempa pada garis pemisah die. Pada penempaan tekan pada sebagian besar energi dapat diserap oleh benda kerja, sedang pada tempa palu sebagian energi diteruskan ke mesin dan fondasi. Berikutnya adalah offset forging. Proses forging yang dikhususkan untuk pembesaran diameter pada ujung batang logam ditekan dalam arah memanjang. Pada dasarnya, benda kerja di offset berupa bar bulat, wire, ataupun benda kerja berbentuk silindris. Selanjutnya yaitu roll forging. Proses forging untuk mengurangi ketebalan dari bar yang berbentuk bulat atau datar sehingga mengalami perpanjangan ke arah subaksisnya. Roll forging biasanya memproduksi poros, batang taper, dan bekas daun. Roll forging terdiri dari dua roll semi-silindris dengan bentuk groove sebesar 25-75% sumbu putaran. Yang selanjutnya yaitu swagging. Swagging adalah proses pengurangan diameter benda kerja yang berbentuk bulat baik solid maupun berongga dengan cara penempaan berulang kali. Selanjutnya, perbedaan penempaan cetak terbuka dan penempaan cetak tertutup.
Penempaan cetak terbuka adalah proses penempaan yang dilakukan di antara dua cetakan datar atau cetakan yang bentuknya sangat sederhana. Penempaan cetakan terbuka digunakan pada pembentukan awal benda kerja untuk penempaan cetakan tertutup. Yang kedua yaitu penempaan cetakan tertutup. Adalah proses penempaan yang benda kerja dibentuk di antara dua pasang cetakan yang akan menghasilkan bentuk akhir yang diinginkan. Benda kerja dibentuk di bawah tekanan tinggi dalam suatu rongga tertutup. Dan dengan demikian dapat dihasilkan produk yang mempunyai dimensi yang ketat. Pada tempat cetakan tertutup, mula-mula bilet-bilet tempat diatur pinggirannya agar dapat diletakkan di tempat yang tepat. Selanjutnya ada kelebihan forging. Yang pertama ada bagian yang ditempa dapat dengan mudah dilas. Yang kedua ada tempa memberikan struktur logam. Yang ketiga ada menghasilkan penghematan besar dalam waktu, tenaga, dan material dibanding dengan produksi material serupa dengan memotong dari batangan yang solid dan kemudian membentuknya. Yang keempat ada bagian yang ditepa, memiliki elastisitas yang tinggi dan memberikan ketahanan besar untuk benturan dan kelelahan beban. Selanjutnya untuk kekurangan forging. Yang pertama ada pengoksidasian yang cepat dalam penempa permukaan logam pada temperatur tinggi, hasil skala yang dihasilkan tidak sesuai dengan cetakan. Yang kedua ada toleransi dekat dalam menempa operasi sulit untuk mempertahankan. Yang ketiga ada penempaan terbatas pada bentuk yang sederhana dan memiliki keterbatasan untuk bagian-bagian yang dipotong. Yang terakhir ada biaya awal untuk cetakan penempaan dan biaya pemeliharaan mereka tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.